Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala di hari ini senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua dan senantiasa memudahkan segala urusan kita dan memberikan kesuksesan setiap saat untuk kita semua. Anak sekalian, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, materi kita di pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 5 ini, materi kita hari ini Bapak ingin menerangkan lebih lanjut tentang 7 strategi pemasaran produk kerajinan. Karena kemarin kan kalian sudah menyelesaikan tugas ya, tugas membuat kerajinan, yang walaupun ada beberapa yang belum selesai ya. Mohon itu segera diselesaikan tugas prakteknya, karena satu-satunya nilai praktek yang Bapak tugaskan kalian di semester 5 ini harus cepat diselesaikan sebagai nilai akhir nanti di semester 5. Untuk itu, setelah Anda menyelesaikan produk atau membuat produknya, maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah bagaimana produk yang Anda buat ini bisa terjual, ya kan? Karena sebagus apapun produk yang Anda buat, bagi seorang wirausaha, kalau tidak mampu menjualnya buat apa, ya kan? Kecuali Anda sebagai koleksi saja. Tapi bagi seorang wirausaha, ketika Anda menyelesaikan produknya, Anda harus mampu menjualnya. Itu namanya prakarya dan kewirausahaan. Jadi kelas 12 itu harus mampu sampai menjual produknya sampai ke tangan konsumen. Namun bagaimana caranya? Karena sebagus apapun produk Anda, kalau Anda tidak mampu menjualnya, akan sia-sia produk Anda. Oke? Untuk itu hari ini Bapak akan menerangkan tentang 7 strategi pemasaran produk kerajinan untuk lokal ya. Baik. Yang pertama, yang strategi yang bisa kalian manfaatkan adalah dengan menggunakan ini, yang menggunakan Facebook Ads. Saat ini Facebook merupakan tempat atau pasar terbesar di dunia dengan lebih dari 2 miliar penggunanya. Jadi kalau Anda bisa memanfaatkan fitur ini, fitur Facebook Ads, maka produk Anda akan menjangkau pasar di luar negeri dengan cepat. Nah, jika masih pemula, nanti kalian bisa cari itu di Google Search bagaimana cara membuat Facebook Ad. Jadi Facebook Ad ini emang agak berbayar ya, dengan berbeda dengan produk Facebook yang lainnya. Tapi nanti ketika Anda mau posting produk Anda di Facebook Ad, maka produk Anda akan diprioritaskan oleh Facebook dan muncul di halaman-halaman Facebook di seluruh dunia. Maka ini bisa dimanfaatkan oleh Anda sebagai ajang promosi produk Anda. Yang kedua adalah menggunakan media website ya. Menggunakan media website. Bagi UMKM di masyarakat Indonesia, khususnya di pengusaha Indonesia, memang masih sedikit sekali yang memanfaatkan website ini. Padahal ini manfaatnya sangat maksimal, sangat banyak banget untuk menjual produk apapun, khususnya di bidang kerajinan. Maka untuk kalian kaum terpelajar, rasanya website harus menjadi bagian dari wirausaha Anda untuk dikembangkan. Karena ketika Anda mempunyai website sendiri, produk kerajinan itu akan dengan mudah dimasukkan ke dalam website itu, seperti Anda mempunyai buku katalog sendiri yang bisa secara lengkap diakses oleh orang dan bisa melihatnya dengan sangat lengkap. Dari ketika Anda mempunyai produk A sampai Z, maka produk Anda akan dilihat lengkap oleh masyarakat kalau Anda mempunyai website. Nah ini pun harus, maka jangan, untuk sekarang para pengusaha harus mengerti IT gitu, paling tidak Anda mempunyai kawan atau orang yang mampu membuat website sendiri. Karena biayanya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Untuk 1 tahun rata-rata biayanya ada yang di 500 sampai 700 ribu. Banyak banget penyedia website yang murah. Itu yang kedua. Strategi yang ketiganya ini seperti ini ya, contohnya sebelum yang ketiga. Contohnya seperti ini. Ketika produk Anda sudah ada di website,
maka tampilan-tampilan gambar-gambar atau katalognya akan muncul. Semuanya akan lengkap di sini. Nah, ini yang Bapak maksud tadi. Kenapa kita harus punya website ketika ada orang mau mencari produk, misalkan jam tangan etnik dari berbahan kayu, misalkan ini kebetulan contohnya Matoa punya jam tangan. Dia punya website, maka dengan sendirinya posisi ketika di Google Search itu posisinya di atas. Jadi tidak di belakang-belakang karena berbayar, ya. Jadi ketika Anda memiliki perusahaan dengan punya website, maka dengan sini orang mencari misalkan produk kerajinan pajangan berbahan kayu, maka muncul paling atas. Jadi ada prioritas. Jadi tidak sulit orang mencarinya. Tuh. Yang berikutnya, manfaatkan sosial media. Strategi berikutnya adalah memanfaatkan sosial media. Dari mulai tadi ada Facebook, Instagram, WA dan lainnya sebagainya, banyak banget. Nah, ini kalian bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Namun karena media sosial ini banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terjadi resistensi penjualannya kurang maksimal karena banyak oknum yang nggak benar. Dia posting gambar, ternyata ketika transaksi produknya tidak dikirimkan. Akhirnya terjadilah penipuan yang akhirnya berdampak ke perusahaan yang lain, UMKM yang lain pun dianggap berbohong. Jadi agak sulit. Maka jadikan media sosial sebagai ajang memperkenalkan website saja. Jadi jadikan ajang media sosial ini sebagai promosi websitenya. Jadi hanya 1-2 gambar, kemudian Anda mengenalkan websitenya supaya orang kalau ingin misalkan mengetahui produk Anda, silahkan kunjungi website saya, kayak gitu. Jadi media sosial sebagai ajang promosi websitenya, silahkan yang manfaatkan. Kemudian strategi berikutnya, ketika Anda ingin mempercepat produk yang dikenal orang adalah ikuti bazar dan pameran. Ikuti bazar dan pameran. Ini dampaknya sangat bagus bagi kalian kalau ingin mengenalkan produknya lebih cepat. Jadi ikuti bazar dan pameran. Di masyarakat kita suka mengenal sekarang ada pasar gerebek ya, pasar dadakan. Itu boleh Anda ikutin tuh, untuk menciptakan brand image Anda dikenal orang. Tapi syaratnya harus konsisten ya, cuman jangan 1-2 kali ikut pasar, ikut bazar, kemudian besoknya nggak ikut lagi. Jadi harus ada konsistensi. Jadi sering mungkin Anda mengikuti kegiatan bazar seperti ini. Yang strategi yang kelima, kalau perusahaan Anda sudah besar, promosikan produk Anda di televisi. Tapi memang promosi ini cukup mahal, tapi efeknya sangat luar biasa. Misalkan Anda punya produk kemudian punya budget untuk promosi di televisi, kemudian Anda promokan di televisi nasional seperti RCTI, SCTV, maka produk Anda akan dikenal lebih dari 200 juta penduduk Indonesia lebih bisa menonton Anda. Namun cukup mahal. Saya lihat di beberapa informasi untuk bisa masuk mempromokan produknya di televisi, angkanya di angka 10-50 juta per 30 detik. Apalagi kalau ditayangkannya pas prime time gitu. Prime time itu di atas menjelang maghrib sampai isya. Itu prime time, itu nilai per 30 detiknya dari 10 sampai 10 juta. Tapi kalau Anda perusahaannya sudah besar, tidak masalah karena ada budget untuk promosinya. Nah, itu untuk menjangkau supaya produknya diketahui oleh banyak orang. Yang berikutnya, yang keenam adalah mempromosikan di Google Ads. Google Ads itu fasilitas di Google yang mana memfasilitasi orang-orang yang ingin memperkenalkan produknya. Tapi ini berbayar ya. Ada yang 300.000 per 30 hari. Tapi secara otomatis Google akan menampilkan produk Anda lebih cepat, lebih terdepan. Nih seperti contoh yang ini nih. Nah, ini bentuk tampilan di Google Search, di Google Ads yang memunculkan produk Anda. Kalau sudah mengikuti atau ikut di Google Ads, maka prioritas produknya akan muncul di paling atas. Jadi tidak mencuri ke bawah. Jadi ketika orang mencari jual jam tangan kayu, maka produk Anda yang muncul. Yang terakhir dari strategi orang dalam memasarkan produk kerajinannya adalah bergabung dengan partner perusahaan lain.
Karena perusahaan Anda kan masih kecil. Bagaimana supaya perusahaannya tampil menjadi lebih besar? Maka Anda harus ikut menggandeng perusahaan besar yang cocok dengan produk Anda. Misalkan bila bisnis Anda adalah kerajinan, maka bisa menjalin partner dengan pengusaha souvenir, perusahaan bunga, perusahaan yang bergerak di dekorasi rumah, event pernikahan, ulang tahun. Anda bisa dengan grup kolaborasi pengusaha atau di grup-grup pengusaha. Nah, ini akan sangat membantu produk Anda. Misalkan contoh, Anda sekarang ini kan lagi membuat produk kerajinan untuk panjangan bunga, maka Anda cocok bergabung dengan perusahaan bunga, dekorasi rumah, dekorasi untuk pernikahan dan sebagainya. Nah, kalau Anda ikutin semua ini dari yang 1 sampai 7 tentang strategi ini, pemasaran produk kerajinan, maka insya Allah produk yang Anda buat akan sangat membantu di proses penjualan produk Anda. Sekalian, rupanya demikian informasi ataupun ilmu yang bisa Bapak sampaikan tentang 7 strategi pemasaran produk kerajinan dalam rangka mensukseskan Anda menjadi seorang pengusaha di bidang kerajinan. Boleh Anda coba 7 strategi pemasaran produk kerajinan ini agar nanti perusahaan Anda akan cepat berkembang, kemudian secara ekonomi akan memunculkan pergerakan ekonomi lebih cepat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Salam kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.